Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks di mana terdapat beberapa faktor yang berpengaruh timbal balik satu sama lain. Lingkungan merupakan salah satu elemen penting dalam proses keberlangsungan pendidikan. Lingkungan sangat penting dalam pembentukan karakter bagi setiap individu yang sedang dalam proses pendidikan. Dengan adanya lingkungan pendidikan yang kondusif, nyaman, aman, itu akan sangat mendukung terselenggaranya tujuan pendidikan yang diharapkan semua pihak, baik orang tua, pengajar atau pendidik, masyarakat, bahkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan penyelenggara sistem pendidikan nasional. Lingkungan pendidikan Lingkungan pendidikan sendiri dapat diklarifikasikan sebagai 3 kategori, yaitu pertama, lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu masyarakat. Kedua, lingkungan sekolah sebagai tempat mempelajari ilmu pengetahuan. Ketiga, lingkungan masyarakat yang memiliki banyak peluang untuk mendapat pengalaman sebagai bekal kehidupan di masa depan. Lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah juga berperan penting dalam proses perkembangan anak sebagai tempat mempelajari pengetahuan. Sekolah adalah sarana yang dirancang untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan siswa, sekolah bertanggung jawab menjaga keselamatannya. Anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa dewasa. Persiapan itu perlu waktu, tepat dan proses yang khusus. Dengan demikian orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagai fungsi sebagai pendidik. Lembaga ini disebut sekolah. Dasar tanggung jawab sekolah akan pendidik meliputi tanggung jawab formal kelembagaan, tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab fungsional. Lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat adalah hal dasar dari lingkungan pendidikan itu sendiri, yang mencangkup lingkungan keluarga dan pendidikan. Ketika anak telah terlepas dari asuhan keluarga dan terlepas dari pendidikan sekolah, di saat itulah pendidikan masyarakat dimulai. Lingkungan masyarakat yang memiliki banyak peluang untuk mendapat pengalaman sebagai bekal kehidupan di masa depan. Ada 5 peranata social instruction yang terdapat di dalam lingkungan sosial, yaitu 1. Peranata pendidikan bertugas dalam upaya sosialisasi. 2. Peranata ekonomi bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran. 3. Peranata politik bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. 4. Peranata teknologi bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. 5. Peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat atau media untuk keberlangsungan proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk tingkah laku serta kepribadian individu menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Kelembagaan pendidikan merupakan struktur yang berjenjang yang berkaitan satu sama lainnya. Lembaga pendidikan dapat juga diartikan sebagai sebuah organisasi yang berperan untuk mendidik dan mengubah perilaku seseorang menjadi lebih dewasa, yang bertujuan agar seseorang tersebut dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan layak. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Contoh lembaga pendidikan adalah sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan secara formal. Contohnya seperti berlangsungnya kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan peserta didik supaya memiliki kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, madrasah. Madrasah adalah tempat menimba ilmu yang lebih menekankan pada ilmu-ilmu tentang Islam. Tujuan madrasah adalah untuk mencerdaskan bangsa, khususnya umat Islam, dan juga melestarikan budaya keislaman. Yang ketiga, pesantren. Pesantren bisa disebut sebagai lembaga yang paling tua. Pesantren adalah lembaga yang berguna untuk menyebarkan agama dan mempelajari agama Islam. Pondok pesantren bukan hanya untuk membina kepribadian saja, tetapi juga melakukan perubahan sosial dan kemasyarakatan karena pesantren adalah tempat anak-anak dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan tingkat sosial dari ekonomi orang tua. Contoh timbal balik antara lingkungan dengan lembaga pendidikan. Ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, sebuah keluarga pastinya akan menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan yang mana sesuai dengan kriteria keluarga tersebut. Seperti contoh, anak dari keluarga berpendidikan tinggi disekolahkan di sekolah unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki timbal balik dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, berdirinya jenis lembaga pendidikan biasanya disesuaikan dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, di wilayah Jombang banyak berdiri lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Hal ini dikarenakan jenis lingkungan masyarakat di sekitarnya yang religius. Nah, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa lingkungan dan lembaga pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Pengaruh timbal balik lingkungan dan lembaga pendidikan. Dalam pengaruh timbal balik lingkungan dan lembaga pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengaruh keluarga terhadap lembaga sekolah atau masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat sebagai peranan penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dari satuan terkecil itu terbentuklah gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik yang diakui oleh semua golongan masyarakat. Salah satu institusi yang mewariskan kepribadian dan watak kepada masyarakat adalah sekolah. Sekolah tidak mungkin akan terus berdiri jika tidak didukung masyarakat. Oleh sebab itu, kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial yang baik, maka masyarakat pun akan mengalami perubahan sosial. Yang kedua, pengaruh lembaga sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya produk serta kualitas dari produk sekolah itu sendiri. Semakin luas sebaran produk sekolah di tengah-tengah masyarakat, tentu produk sekolah tersebut membawa pengaruh positif yang berarti bagi perkembangan masyarakat. Sekolah dapat disebut sebagai lembaga investasi manusiawi. Investasi jenis ini sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat, yaitu yang pertama, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yang kedua, membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. Yang ketiga, mencetak warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan lembaga sekolah. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah orang tua atau wali peserta didik, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Pengaruh masyarakat terhadap tujuan pendidikan. Dalam orientasi dan tujuan pendidikan jelas akan diwarnai oleh masyarakat. Identitas suatu masyarakat pasti akan membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan institusi yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Program pendidikan di sekolah biasanya tercermin di dalam kurikulum, yang dimana kurikulum itu sendiri selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesimpulan, impian mencerdaskan anak bangsa sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud ketika lingkungan dan lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan secara optimal, mempunyai tanggung jawab yang terpadu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Struktur lembaga pendidikan bersifat kesinambungan, yang itu artinya membentuk sistem pendidikan adalah hal yang rumit dan kompleks. Maka dari itu perlu perencanaan sistem pendidikan yang baik agar dapat menghasilkan individu-individu yang baik. Peran lingkungan pendidikan baik di keluarga, masyarakat, maupun sekolah dengan peran lembaga pendidikan juga penting dan berhubungan satu dengan yang lain. Karena tanpa peran keduanya tidak akan tercipta lingkungan pendidikan dan lembaga pendidikan yang baik. Saran, agar dapat terbentuk lingkungan pendidikan yang baik, aman, dan nyaman, kita sebagai rakyat Indonesia haruslah berkontribusi dalam terciptanya lingkungan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dari pemaparan makalah ini, kami harapkan bisa menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi para pendidik, keluarga, dan masyarakat untuk memahami bahwa hubungan antara lingkungan pendidikan dan lembaga pendidikan itu sangat penting.